sini langsung saja saya akan jelaskan definisi B1. Misalkan G grup dengan operasi biner bintang untuk setiap A, B elemen G dan N, M elemen Z. Maka A dioperasikan sebanyak M faktor. A di pangkat M star A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat min N sama dengan A pangkat N di pangkat min 1. Sama dengan A di pangkat min 1 di pangkat N. A pangkat 0 sama dengan E atau unsur identitas. Selanjutnya teorema B1. Misalkan operasi biner bintang G star grup dan A elemen G, maka H sama dengan A di pangkat N, di mana N adalah elemen Z, merupakan subgrup terkecil dari G yang memuat A. Bukti, kita lihat pembuktiannya, kita gunakan teorema A3 tentang subgrup. Yang pertama, H tidak sama dengan himpunan kosong, karena untuk N sama dengan 0 elemen bilangan bulat, maka A pangkat 0 elemen identitas elemen H. Dan yang kedua, H subset G. Dari definisi H itu sendiri. Dan yang ketiga, sifat tertutup. Ambil sembarang PQ elemen H, maka menurut syarat keanggotaan dari H, maka ada bilangan M, N elemen Z sehingga P sama dengan A pangkat M dan Q sama dengan A pangkat N. Akan tunjukkan pada operasi P star Q elemen H. P star Q sama dengan A pangkat M star A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana M tambah N elemen Z sama dengan A pangkat M ditambah N elemen H. Jadi P star Q elemen H. Yang keempat, sifat identitas. E elemen G, maka E elemen H. Karena G subgrup, maka E elemen G unsur identitas adalah E sama dengan A pangkat 0, di mana 0 elemen Z. Maka E sama dengan A pangkat 0 elemen H. Sifat invers, ambil sembarang P elemen H, maka ada M elemen bilangan bulat, di mana P sama dengan A pangkat M. Karena M elemen Z, maka min M elemen Z. Sehingga P pangkat min 1 sama dengan A pangkat min M elemen H. Dengan demikian ketiga syarat 3, 4, 5 terpenuhi. Sehingga terbukti bahwa H subgrup G. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Riana N. Fakfahan dengan NIM 42011111050. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian definisi B2. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa grup H yang dijelaskan pada teorema sebelumnya, yaitu teorema B1, itu disebut sebagai subgrup siklik. Subgrup siklik dengan generator A, yang dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian definisi B3. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa suatu grup G dapat dikatakan sebagai grup siklik jika terdapat A anggota G, sehingga seluruh anggota dari si G ini dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari si A tersebut. Nah, jadi si unsur A ini dapat kita sebut sebagai generator ataupun pembangkit dari si grup G tersebut. Atau secara sederhananya dapat kita notasikan sebagai G sama dengan perpangkatan dari A pangkat N, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal. Nah, jadi contoh soal yang pertama ini dikatakan, apakah Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 adalah grup siklik? Jika ya, tentukan generatornya. Nah, jadi trik singkat untuk mengetahui apakah suatu grup itu merupakan grup siklik atau bukan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah grup tersebut, grup Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 tersebut adalah suatu grup. Nah, jika dia merupakan grup, maka kita lanjut menyelidiki unsur-unsur yang ada pada si grup tersebut. Jika ada anggotanya yang dapat membangkitkan seluruh anggota dari si grup tersebut, maka dapat kita katakan bahwa si grup tersebut adalah grup siklik.
Nah, untuk contoh yang pertama ini, kita akan menyelidiki apakah si Z4 dengan operasi penjumlahan modul 4 merupakan grup siklik, merupakan suatu grup. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa untuk membuktikan bahwa suatu grup itu adalah grup, Z4 dengan operasi penjumlahan modul 4 itu adalah grup, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa si Z4 itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, si Z4 itu kan anggotanya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Z4 itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, selanjutnya, apakah si Z4 itu memenuhi keempat aksioma grup? Nah, jadi sebenarnya pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Zn dengan operasi penjumlahan modulo N itu merupakan suatu grup. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa si Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 itu merupakan grup. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menyelidiki seluruh unsur-unsur dari si Z4 untuk mengetahui apakah dia grup siklik atau bukan. Nah, yang pertama kita akan menyelidiki unsur si 0. Nah, yang pertama kita pangkatkan 0 pangkat 1 sama dengan 0, kemudian 0 pangkat 2 itu sama dengan 0 juga, 0 pangkat 3 juga hasilnya adalah 0, atau dapat kita katakan 0 pangkat sejuta atau 0 pangkat 1000 hasilnya adalah tetap 0, dikarenakan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sebanyak n kali, itu hasilnya adalah 0 itu sendiri. Yang artinya si 0 ini tidak akan pernah menghasilkan anggota yang lainnya, atau hanya dapat menghasilkan dirinya sendiri. Maka dapat kita simpulkan bahwa si 0 ini bukan merupakan generator dari si Z4. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki unsur 1. 1 pangkat 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 pangkat 3 itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 1 pangkat 4 hasilnya adalah 0. Dikarenakan 1 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan 4. 4 modulo 4 adalah 0. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa si 1 ini dapat memunculkan seluruh anggota dari si Z4. Berarti dapat kita simpulkan bahwa si 1 ini merupakan generator dari si Z4. Yang artinya si Z4 ini merupakan grup siklik. Nah, suatu grup itu dapat kita katakan sebagai grup siklik jika generatornya itu dan juga inverse dari generator tersebut merupakan generator dari grup siklik tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu U8 dengan orde perkalian modulo 8 bukan merupakan grup siklik. Dikarenakan setelah kita selidiki seluruh anggotanya, yaitu mulai dari 1, 3, 5, dan 7, tidak ada satupun anggotanya yang dapat memunculkan seluruh elemen dari si U8 tersebut. Nah, oleh karena itu, maka kita simpulkan bahwa si U8 bukan merupakan suatu grup siklik. Nah, selanjutnya, di sini kan pertanyaannya kita akan mencari definisi order. Nah, jadi sebenarnya order itu, terlebih dahulu kita misalkan G grup, kemudian ada A elemen G, maka dapat kita peroleh bahwa order elemen pada grup itu kita notasikan dengan OA, atau dapat kita tuliskan sebagai kardinalitas dari si A. Atau order elemen pada grup itu dapat kita definisikan sebagai bilangan bulat positif terkecil n, sedemikian hingga ketika kita mengangkatkan A pangkat n, hasilnya adalah identitas dari grup tersebut. Nah, namun jika tidak ada n yang sedemikian, maka order dari A tersebut adalah tidak terhingga. Nah, order grup juga dapat kita notasikan dengan kardinalitas dari G, yang dapat didefinisikan sebagai banyaknya elemen di grup tersebut, atau dapat kita katakan untuk si Z4. Maka order dari grup Z4 itu adalah 4, dikarenakan elemen dari si Z4 adalah 4. Nah, kita kembali ke permasalahan sebelumnya. Maka dari permasalahan ini dapat kita ketahui bahwa order dari unsur 3 pada U8 ini adalah 2. Dikarenakan ketika 3 pangkat 2, maka dia menghasilkan unsur identitas dari si U8, yaitu 1. Begitu juga dengan si 5, ordernya adalah 2.
karena ketika 5 pangkat 2, maka dia menghasilkan identitas dari grup itu sendiri. Begitu juga dengan si 7. Ordernya adalah 2. Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh yang ketiga. U10 dengan operasi perkalian modulo 10 merupakan grup. Apakah U10 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan generator-generatornya. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa U10 dengan operasi perkalian modulo N atau UN dengan operasi perkalian modulo N itu merupakan grup. Nah, dari di sini juga sudah diketahui bahwa U10 itu grup. Selanjutnya kita akan menyelidiki unsur-unsur pada U10-nya. Jika ada unsurnya yang dapat membangkitkan seluruh elemen dari si U10, maka dapat kita simpulkan bahwa U10 itu merupakan grup siklik. Nah, elemen-elemen dari si U10 itu kan 1, kemudian 3, kemudian 7, dan 9. Nah, kita selidiki apakah si 1 dapat memunculkan seluruh anggota dari si U10? Tidak, dikarenakan kita pangkatkan sampai berapa kali pun 1 di pangkat N atau 1 di pangkat 1000, hasilnya tetap 1, yaitu 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak N kali. Hasilnya tetap 1 dan hanya bisa menghasilkan dirinya sendiri. Berarti si 1 bukan merupakan generator. Kemudian si 3. Ketika si 3 dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah 3. Ketika 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Dan ketika 3 pangkat 3 hasilnya adalah 7. Dan ketika 3 pangkat 4 hasilnya adalah 1. Sudah menghasilkan identitas. Berarti dapat kita simpulkan bahwa si 3 merupakan generator dikarenakan si 3 dapat memunculkan seluruh anggota dari si U10 itu sendiri. Begitu juga dengan unsur si 7. Ketika 7 pangkat 1 hasilnya adalah 7, 7 pangkat 2 hasilnya adalah 9, 49 modulo 10, yaitu 9, kemudian 7 pangkat 3, 3, kemudian 7 pangkat 4 menghasilkan identitas dari U10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa U10 merupakan suatu grup siklik dengan generator 3 dan 7. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian teorema B2, di mana teoremanya mengatakan bahwa setiap grup siklik merupakan grup abelian. Atau dapat kita katakan bahwa setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Berikut kita lihat pembahasan mengenai bukti dari teorema tersebut. Terlebih dahulu, kita misalkan bahwa G adalah grup siklik dengan generator A. Sehingga G dapat kita tuliskan dengan pembangkit A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa si G dan H itu elemen dari si grup. Maka dapat kita tuliskan bahwa G adalah perpangkatan dari A pangkat R pada si G. Begitu juga dengan si H, kita misalkan dia merupakan A pangkat S. Untuk R dan S itu merupakan bilangan bulat. Nah, sehingga kita peroleh bahwa ketika kita mengalihkan GH, hasilnya adalah A pangkat R dikali A pangkat S. Maka dapat kita peroleh sama dengan A pangkat R ditambah S. Atau sama saja dengan A pangkat S ditambah R. Atau dapat kita pisahkan lagi menjadi A pangkat S dikali A pangkat R. Sehingga dapat kita peroleh bahwa tadi kan si A pangkat S ini adalah si H. Kita tulis di sini H. Kemudian di sini A pangkat R adalah si G. Maka dapat kita tuliskan bahwa si GH sama dengan HG. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa G adalah suatu grup abelian ataupun grup komutatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap grup siklik merupakan grup abelian. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi B4 yang menyatakan mengenai algoritma pembagian. Nah, jadi di sini dikatakan algoritma pembagian itu jika NM elemen bilangan bulat, maka terdapat tepat satu QR elemen bilangan bulat sedemikian hingga dapat kita tuliskan bahwa N itu sama dengan QM ditambah R,
di mana R itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari M, di mana ini berlaku untuk M yang lebih besar dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh 1. Di sini diketahui bahwa N-nya adalah 38, kemudian M-nya 7, maka terdapat tempat 1 key yang bernilai 5 dan R yang bernilai 3, sehingga dapat kita peroleh bahwa 38 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 3. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ketika N sama dengan minus 36 dan M sama dengan 38. Nah, agar ini berlaku sesuai dengan rumus, maka tepat ada satu nilai Q dan nilai R-nya, di mana nilai Q-nya adalah minus 5 dan nilai R-nya adalah 4. Sehingga nanti ketika kita substitusikan rumus, maka kita peroleh bahwa N-nya minus 36 sama dengan QM ditambah R, di mana Q-nya tadi adalah minus 5 dan M-nya adalah 8, kemudian kita jumlahkan dengan si R, yaitu 4. Maka kita peroleh bahwa minus 36 itu sama dengan minus 5 dikali 8 ditambah 4. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Elizabeth Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi subgrup dari grup siklik. Baik, oke. Jadi di sini dikatakan bahwa subgrup dari grup siklik merupakan siklik. Nah, untuk membuktikan ini, yang pertama kita memahami. Misal kita punya grup G, di mana grup G ini dibangun oleh A atau memiliki generator A, yang mana grup ini merupakan grup siklik. Dan kita misalkan H merupakan subgrup dari G. Nah, dari sini akan ditunjukkan bahwa H ini adalah siklik. Nah, untuk yang pertama, karena tadi adalah H adalah subgrup dari G, maka elemen-elemen dalam H pasti berbentuk A pangkat P, dengan P merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jika A pangkat P elemen dari H, maka A inverse pangkat P itu juga elemen dari H. Kasus yang pertama, jika H sama dengan elemen dari identitas, maka H dibangun oleh elemen identitas, maka kita ketahui ini adalah grup siklik. Dan yang kasus yang kedua, jika H tidak sama dengan elemen identitas, maka H pasti memuat unsur-unsur yang berbentuk A pangkat P dengan P lebih besar dari 0. Nah, misal kita punya bilangan atau misal kita punya M, di mana M ini adalah bilangan bulat positif terkecil, di mana ada A pangkat M elemen dari H. Itu untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita mengambil B yang merupakan elemen dari H, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk B sama dengan A pangkat N, dimana untuk suatu N ini merupakan atau elemen dari bilangan bulat. Dengan algoritma pembagian, maka kita dapatkan jika ada QR elemen dari Z, maka Z yang tunggal, maka sehingga N sama dengan QM ditambah R, dimana R ini lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M. Jadi kita dapatkan atau bisa kita tulis B sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat QM ditambah R elemen dari H. Nah, jadi bisa juga ditulis dalam bentuk B sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat QM dikali A pangkat R elemen dari H. Nah, dari sini kita operasikan dalam bentuk, kita pindahkan menjadi A pangkat R sama dengan A pangkat N dikurang QM. Nah, dari sini kita operasikan lagi A pangkat M dikali A pangkat M dikali minus Q. Nah, dari sini paham ya teman-teman, itu cuma masalah perkalian, di mana ini adalah elemen dari H. Jadi kita dapatkan A pangkat R elemen dari H dengan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M. Nah, kalau kita andaikan R sama dengan 0, maka R lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 0. Berarti ada bilangan bulat positif yang mana R ini lebih kecil dari M. Sehingga A pangkat R lebih elemen dari H atau M bukan bilangan positif terkecil. Nah, dari persamaan yang A dan B atau yang 1 dan 2 timbul kontradiksi.
Jadi pengandaian salah, yang benar adalah R-nya sama dengan 0. Jika R sama dengan 0, ini berarti N sama dengan QM, sehingga kita dapat bahwa B sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat QM, kemudian kita operasikan menjadi A pangkat M dipangkatkan Q merupakan elemen dari H. Dan untuk setiap B merupakan elemen dari H atau H dibangun oleh A pangkat M. Jadi terbukti bahwa H merupakan subgrup siklik. Nah, untuk lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan ada sebuah grup yang itu U10 terdiri dari 4 elemen yaitu 1, 3, 7, 9. Nah, dengan operasi perkalian modulo 10 yang mana ini adalah dikatakan merupakan grup siklik dengan generator 3, maka dapat dipilih 1, 9 merupakan subgrup dari U10 dan merupakan subgrup siklik dengan generator 9. Yang selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari grup siklik. Jadi yang pertama, G grup siklik dengan banyaknya unsur tak terhingga, maka pada G berlaku sifat A pangkat K itu sama dengan A pangkat H, di mana K sama dengan H. Dan yang kedua, G grup siklik dengan banyaknya unsur berhingga atau N unsur, maka pada G berlaku sifat A pangkat K sama dengan A pangkat H, di mana N membagi K dikurang H. Untuk bukti yang pertama, nah pernyataan di atas dapat diartikan sebagai G dibangun oleh generator A dan G, elemen dari G adalah tak hingga, maka A pangkat K sama dengan A pangkat H K sama dengan H. Nah, untuk membuktikan ini kita memakai logika ekuivalensi. Nah, di ekuivalensi ini dikatakan negasi P maka Q senilai dengan P iris dari negasi Q. Andaikan A pangkat K itu sama dengan A pangkat H, maka kita mendapatkan K sama dengan H. Berarti A pangkat K sama dengan H pangkat A iris K sama dengan tidak sama dengan H. Misalkan K lebih besar dari H, maka A pangkat K kurang H itu merupakan elemen identitas dengan K kurang H-nya itu lebih besar dari 0. Kita misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga kita dapatkan A pangkat M merupakan elemen identitas. Nah, dari sini kita ambil sembarang B, yang mana B ini adalah elemen dari grup G yang dibangun oleh generator A, maka bisa kita tuliskan B sama dengan A sama dengan A pangkat N. Nah, untuk semua tuh N ini merupakan bilangan bulat. Menurut algoritma pembagian, maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada QR elemen dari C, maka N sama dengan MQ ditambah R, dengan R lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M, sehingga diperoleh B sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat QM ditambah R sama dengan A pangkat M dipangkatkan Q dikali A pangkat R sama dengan A pangkat R. Jadi setiap B elemen dari G ada R elemen dari Z yang merupakan jadi B sama dengan A pangkat R dengan R lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari M, sehingga unsur-unsur G dapat ditulis dalam bentuk A pangkat 0, A pangkat 1, A2 dan AM kurang 1. Maka di sini timbul kontradiksi bahwa G memiliki unsur-unsur tak berhingga. Jadi pengandaian salah, yang benar adalah A pangkat K sama dengan A pangkat H, maka K sama dengan H. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang ke-6. Nah, di sini dikatakan grup Z di sini memiliki 6 elemen yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 5 dengan operasi penjumlahan modulo 6. Di sini ditanyakan, apakah Z6 merupakan grup siklik? Jika ya, tentukan generatornya dengan menggunakan tabel Cayley dan dapat
Tunjukkan Z pangkat 6 merupakan grup siklik dengan generator 1 dan 5. Nah, untuk membuktikan 5 merupakan generator dari Z6, kita bisa buat seperti langkah-langkah sebelumnya. 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 tambah 5 10, 5 pangkat 3 5 15, kemudian kita dapatkan hasilnya sampai 5 pangkat 5 kita mendapat hasilnya 1, sehingga diperoleh bahwa 5 pangkat n, di mana n elemen dari Z merupakan sama dengan Z pangkat 6. Nah, kita selanjutnya membuktikan bahwa generator dari Z6 ini adalah 5. Maka di sini kita dapatkan 5 pangkat 0, 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 5 itu adalah 5. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi dari grup siklik bagian 2 dapat dilihat bahwa Z6 dibangun oleh 5 sama dengan 6, maka 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 12 sama dengan 5 pangkat 18. Hal ini dikarenakan 12 dikurang 6 itu habis dibagi 6 juga, 18 dikurang 12 habis dibagi 6. Nah, dari sini kita bahas untuk yang selanjutnya, akibat dari teorema 2. Misalkan G grup di mana A elemen dari G dengan A sama dengan N. Jika A pangkat K sama dengan elemen identitas, maka N menghabis bagi K. Nah, contohnya itu untuk lebih jelas kita bahas ini. Z6 itu tadi elemennya 0, 1 sampai 5. Pada contoh 5 merupakan grup siklik dengan generator 5 atau Z6 itu dibangun oleh 5 sama dengan 6. Dengan menggunakan akibat teorema B2 ini diperoleh bahwa 5 pangkat 12 itu akan hasilnya adalah elemen identitas, maka 6 habis membagi 12. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Fajar Maulana Sution, saya dari kelompok 2 mata kuliah Struktur Aljabar kelas PSPMF 2020. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai grup dan subgrup siklik. Kita bisa melihat referensi yaitu di buku Struktur Aljabar 1 karya dari Profesor Dr. Sahar Saragi MPD. Tepatnya pada halaman 96 kita melanjutkan pembahasannya pada teorema B3. Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk dapat membacanya bersama-sama. Teorema B3, misalkan G sama dengan A, sebuah grup siklik berorde N, maka G sama dengan A pangkat K jika dan hanya jika G, C, D, K, N itu sama dengan 1. Bukti, akan dibuktikan dua pernyataan, yaitu yang pertama G sama dengan A, sebuah grup siklik berorder N, jika G, C, D, K, N sama dengan 1, maka G sama dengan A pangkat K. Yang kedua, G sama dengan A, sebuah grup siklik berorder N, jika G sama dengan A pangkat K, maka G, C, D, K, N sama dengan 1. Kita buktikan satu persatu. Bukti yang pertama, pernyataan yang pertama, G, C, D, K, N sama dengan 1 dengan menggunakan konsep kombinasi linier dapat ditulis bahwa ada U, V elemen Z jika sedemikian hingga 1 sama dengan KU ditambah NV ya. Ambil sembarang A elemen G, maka A sama dengan A pangkat 1 sama dengan A pangkat KU tambah NV sama dengan A pangkat KU dikali A pangkat NV sama dengan A pangkat KU sama dengan A pangkat K di pangkat U. Ini menunjukkan bahwa G sama dengan A pangkat K. Kemudian bukti yang kedua dibuktikan dengan kontraposisi. Andaikan G, C, D, K, N tidak sama dengan 1 atau G, C, D, K, N sama dengan D lebih besar daripada 1. Ini berarti K sama dengan TD dan N sama dengan SD. Perhatikan, A pangkat K di pangkat S sama dengan A pangkat TD di pangkat S sama dengan A pangkat SD di pangkat T sama dengan A pangkat N di pangkat T sama dengan E. Dengan A pangkat K lebih kecil sama dengan S lebih kecil N, ini menunjukkan bahwa A pangkat K bukan generator dari G atau G tidak sama dengan A pangkat K. Contoh, kita masuk ke contoh. Dari contoh sebelumnya U10 1379, ini contoh dari pembahasan sebelumnya. Dengan operasi perkalian modulo 10 merupakan grup siklik dengan generator 3 atau U10 sama dengan 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Nah, ini artinya 3 sama dengan 4, maka menurut teorema di atas 3 pangkat 3 merupakan generator karena GCD 3,4 sama dengan 1. Demikian juga 3 pangkat 1 merupakan generator karena GCD 1,4 sama dengan 1, tetapi 3 pangkat 2 bukan merupakan generator karena GCD 2,4 tidak sama dengan 1. Akibat
teorema B3, suatu bilangan bulat K elemen Z merupakan generator dari Zn jika dan hanya jika GCDK, N sama dengan 1. Contoh, ya, Z8 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan operasi penjumlahan modul 8 dapat ditunjukkan bahwa Z8 merupakan grup siklik. Menurut akibat teorema B3, maka Z8 memiliki generator 1, 3, 5, dan 7. Ya, 1, 3, 5, dan 7. Teorema B4, jika A sama dengan N, maka order sembarang subgrup dari A merupakan faktor dari N, dan untuk setiap pembagi positif K dari N, grup A mempunyai tepat satu subgrup yang berorder K dinamakan A pangkat N per K. Bukti diserahkan kepada pembaca dalam hal ini dalam buku referensi kami. Contohnya, misalkan A sama dengan 30. Pembagi positif dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sehingga menurut teorema B4, A memiliki subgrup yaitu A sama dengan A pangkat 2 sampai dengan A pangkat 29 berorder 30. A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, A pangkat 4 sampai A pangkat 28 berorder 15. Kemudian A pangkat 3, sama dengan A pangkat 3, A pangkat 6 sampai A pangkat 27. Lipatan 3 ya. Kemudian A pangkat 5 sama dengan A pangkat 5, A pangkat 10, A pangkat 15, A pangkat 10, A pangkat 25 berorder 6. Kemudian A pangkat 6 sama dengan A pangkat 6, A pangkat 12, A pangkat 18, A pangkat 24 berorder 5 ya, tidak sampai A pangkat 30. Kemudian A pangkat 10 sama dengan A pangkat 10, A pangkat 20 berorder 3, A pangkat 15 sama dengan A pangkat 15 berorder 2, A pangkat 30 sama dengan berorder 1. Secara umum, jika A memiliki order N dan K pembagi N, maka A pangkat N per K adalah subgrup tunggal yang berorder K. Akibat teorema B4, subgrup dari Zn untuk tiap-tiap pembagi positif K dari N, himpunan N per K adalah subgrup tunggal dari Zn yang berorder K. Contoh, tentukan subgrup dari Z30. Berdasarkan akibat teorema B4, diperoleh subgrup dari Z30 adalah 1 ya sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 29, ordernya 30. Kemudian 2 sama dengan 0, 2, 4 sampai dengan 28, ordernya 15. Kemudian 3 sama dengan 0, 3, 6 sampai 27, ordernya 10. Kemudian 5 sama dengan 0, 5, 10, 15, 20, 25, order 6. 6 sama dengan 0, 6, 12, 18, 24, order 5. 10 sama dengan 0, 10, 20, order 3. 15 sama dengan 0,15, order 2. 30 sama dengan 0, order 1. Hubungan di antara berbagai subgrup dari grup dapat digambarkan dengan sebuah subgrup lattice ya, atau sebuah diagram ya, bisa direpresentasikan dalam bentuk diagram subgrup lattice. Jadi subgrup lattice adalah sebuah diagram yang memuat semua subgrup dari suatu grup yang berhubungan langsung. Misalkan H dikatakan berhubungan langsung dengan K jika dan hanya jika H proper subset atau subset asli dari K, subset murni dari K. Untuk contoh kasus dari Z30 di atas dapat dilihat diagram lattice seperti gambar yang tertera di PPT ataupun di buku, tepatnya di halaman 99. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator atau materi selanjutnya.